Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haizatun Nasiroh, NIM 1811100002308. Saya dari kelas MA. Saya di sini akan menjelaskan tentang implementasi manajemen risiko pada UMKM Tokoferi. Langsung saja. Yang pertama yaitu profil UMKM Tokoferi. Berikut adalah gambaran dari Tokoferi. Ya, Tokoferi merupakan toko sembako yang berdiri pada tahun 2009 yang berlokasi di Desa Sinanggul, RT 28 RW 5, Longgo, Jepara. Tokoferi menyediakan semua kebutuhan sehari-hari seperti beras, bensin, rokok, gula, kopi, dan lain sebagainya. Tokoferi termasuk toko yang lumayan ramai pembeli dibanding dengan toko yang lain. Dan analisis manajemen risiko pada Tokoferi yaitu ada risiko operasional, risiko pemasaran, risiko SDM, dan juga risiko keuangan. Yang pertama yaitu risiko operasional. Hambatan yang dihadapi oleh Tokoferi yaitu keterlambatan penyetokan barang, belum adanya pembukuan, kesalahan dalam pembelian barang. Dan yang kedua yaitu risiko pemasaran. Kendala yang dihadapi yaitu banyaknya pesaing, belum memasarkan toko ke media sosial. Dan yang selanjutnya yaitu risiko SDM. Yang pertama, belum adanya karyawan. Yang kedua, pemilik jatuh sakit. Dan yang ketiga, karyawan keluarga sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu risiko keuangan. Risiko keuangan yang dihadapi Tokoferi yaitu konsumen berhutang, kurangnya modal, dan juga modal digunakan kebutuhan pribadi. Dan yang selanjutnya yaitu penyebab dan pencegahan risiko operasional. Yang pertama yaitu keterlambatan dalam penyetokan barang. Penyebabnya yaitu lupa order atau telat order sehingga kehabisan stok. Jadi pemilik lupa kalau belum order ke supplier sehingga menyebabkan kehabisan stok. Dan yang kedua yaitu pemilik tidak punya waktu untuk order atau belanja karena Tokoferi ini belum ada karyawan, jadi pemilik itu menghandle sendiri toko tersebut. Jadi waktu untuk berbelanja atau order pun sedikit. Dan pencegahannya yaitu melakukan pengecekan barang setiap 3 hari sekali atau per minggu. Dan yang kedua yaitu belum adanya pembukuan yang rinci. Penyebabnya yaitu pembukuan masih manual, belum rinci. Jadi Tokoferi itu belum adanya pembukuan. Jadi dalam pembukuannya itu masih manual, masih menggunakan buku. Itu pun juga belum rinci atau belum detail. Jadi masih ada yang belum dicatat, kelupaan, atau lain sebagainya. Dan untuk pencegahannya yaitu menggunakan komputer dan Excel agar lebih mudah dalam pembukuan buku. Dan yang ketiga, kesalahan dalam pembelian barang. Order tidak sesuai dengan yang dibutuhkan konsumen. Maksudnya yaitu pemilik harus lebih paham apa yang dibutuhkan konsumen agar kita order barang pun juga yang sesuai dibutuhkan konsumen agar kita dalam menyetok barang itu tidak sia-sia atau selalu terjual. Dan untuk pencegahannya yaitu mencatat setiap barang habis. Mencatat setiap barang habis agar tidak kehabisan dan konsumen pun tidak kecewa saat membeli barang karena kehabisan stok gitu. Dan untuk penyebab dan pencegahan risiko pemasaran, yang pertama yaitu banyaknya pesaing.
Penyebabnya banyaknya pesaing atau banyaknya yang buat usaha toko sembako. Jadi banyaknya pesaing atau toko sembako yang sama dalam desa tersebut dan lumayan banyak. Hampir setiap rumah itu ada usaha toko. Jadi dalam pencegahannya itu kita harus lebih inovatif, lebih ramah, dan juga memberikan harga terbaik. Dengan lebih berinovatif, lebih ramah ke pembeli, dan juga harga terbaik dari toko yang lain. Harga terbaik yang dimaksud di sini adalah membandingkan harga dengan yang lain, tapi dengan harga yang mede, yang murah gitu, tapi kita tidak rugi, dan juga memberi diskon. Dan yang kedua yaitu belum memasarkan produk. Penyebabnya jadi Tokopedia itu belum memasarkan produknya ke media sosial. Dan pencegahannya yaitu kita harus melakukan promosi ke media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, karena sekarang zamannya sudah sangat canggih. Dan yang selanjutnya yaitu risiko SDM. Yang pertama, belum ada karyawan. Penyebabnya sulit mencari karyawan karena kebanyakan memilih bekerja di pabrik dengan gaji yang tinggi. Dan pencegahannya, selaku pemilik toko harus kerja keras, semangat dalam mengelola toko. Yang kedua yaitu pemilik sakit. Penyebabnya karena kerja setiap saat, istirahat cuma sebentar, dan tidak adanya olahraga. Jadi pencegahannya harus adanya work time dengan keluarga agar turut membantu dalam pengelolaan toko. Dan yang selanjutnya yaitu penyebab dan pencegahan risiko keuangan. Yang pertama, konsumen berhutang. Penyebabnya yaitu konsumen tidak punya uang atau belum digaji, dan pencegahannya memberi peringatan dengan halus. Memberi peringatan kepada konsumen itu bukan berarti memarahi, tetapi memberi arahan yang baik agar tidak berhutang, ataupun berhutang itu langsung dibayar. Dan yang kedua yaitu kurang modal, tidak punya aset lebih dan terbatas. Jadi Tokopedia tidak punya pendapatan selain toko tersebut. Dan pencegahannya yaitu gaya hidup dan sederhana. Dan yang selanjutnya yaitu modal digunakan kebutuhan pribadi. Jadi penyebabnya itu modal terbatas dan kurangnya pendapatan. Pencegahannya yaitu mengurangi pengeluaran yang berlebihan dan tidak menggunakan modal untuk keperluan pribadi. Dan yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, Tokopedia merupakan usaha kecil menengah bergerak di bidang usaha, menjual kebutuhan sehari-hari seperti beras, sabun, kopi, gula, bensin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar menghasilkan pengelolaan toko yang optimal. Dan sarannya, dari hasil analisis yang telah diuraikan, Tokopedia membutuhkan persediaan barang yang baik seperti aplikasi penunjang untuk memproses data dengan baik. Selain itu juga berguna untuk backup laporan manual yang sudah ada dan tidak ada kesalahan dalam order atau pengecekan barang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.